Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Hadi, dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya bakalan coba berbagi tips dan juga trik kembali ya. Masih seputaran bagaimana cara kita memperbaiki mockup kita yang mengalami kasus muncrat-muncrat teman-teman. Nah teman-teman semuanya, di video sebelumnya itu kita juga membahas tentang bagaimana cara kita memperbaiki mockup yang mengalami kasus muncrat-muncrat, tapi hanya dengan menggunakan dua teknik, yaitu yang tidak permanen, kemudian yang permanen. Nah, kalau yang tidak permanen, itu media yang kita gunakan itu adalah isolatif pipa, kemudian kita juga menggunakan tisu, itu yang tidak permanen. Kemudian untuk yang permanen, kita coba gunakan amplas ya. Jadi kita menggunakan teknik pengaplasan ya. Kita coba amplas bagian dari bibir water tank ya. Kita coba perkecil ukurannya ya. Tujuannya itu supaya posisi dari funnelnya ini rata ya. Jadi tidak berada di bawah dari bibir ulirnya water tank. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi supaya lebih jelas, nanti teman-teman boleh nonton video yang sebelumnya. Nah, teman-teman semuanya, jadi ceritanya kemarin saya coba iseng-iseng ya. Saya coba cari ada nggak cara lain yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki ataupun untuk mengatasi masalah ini ya, teman-teman. Dan alhamdulillah saya ketemu ide ya. Dan ide itu sudah saya praktekkan dan alhamdulillah sudah berhasil ya. Tetapi berbeda media yang kita gunakan teman-teman. Nah, untuk trik kali ini itu tergolong ke dalam semi permanen teman-teman. Nah, kalau yang tadi itu tidak permanen, kemudian kali ini itu yang semi permanen. Nah, untuk yang permanen teman-teman bisa gunakan dengan teknik cara pengaplasan. Nah, kalau teknik cara pengaplasan nggak bisa, teman-teman bisa gunakan trik yang satu ini teman-teman. Nah, untuk media kali ini yang kita gunakan itu adalah ini dia teman-teman. Nah, ini semacam plaster ataupun isolatif yang berbahan aluminium teman-teman. Jadi kita bakalan coba gunakan media ini teman-teman untuk mengatasi masalah mockup kita yang mengalami muncrat-muncrat. Dan ini saya kira sangat efektif juga teman-teman untuk kita manfaatkan teman-teman. Oke? Dan tadi sudah saya coba dan hasilnya mantap sekali dan alhamdulillah berhasil. Dan kali ini saya bakalan sharing ke kalian trik yang satu ini. Nah, kira-kira nih teman-teman, bagaimana sih caranya ya? Bagaimana sih cara kita menggunakan media ini untuk mengatasi masalah mockup kita yang mengalami muncrat-muncrat ataupun meletup-meletup, ataupun seperti biasa teman-teman, hasil ekstraksinya itu tidak mau keluar dari corong mockup. Saya kira itu kasus yang umum terjadi pada mockup yang sejuta umat yang seperti ini teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya, dan sudah pastinya kalian jangan kemana-mana, supaya lebih jelas kalian tonton dan juga simak terus video ini sampai selesai. Oke, teman-teman semuanya, dan sekarang saatnya kita coba praktekkan ya, kira-kira bagaimana cara kita menggunakan ataupun memanfaatkan ya bahan yang satu ini untuk mengatasi masalah yang terjadi pada mockup kita teman-teman. Nah, jadi untuk bahannya ini teman-teman, ini berjenis aluminium ya, semacam aluminium foil, cuma sifatnya itu bisa menempel teman-teman. Jadi seperti plaster dia, yes. Nah, jadi untuk bahan seperti ini teman-teman bisa dapatin di toko bangunan, itu ada karena saya beli di situ teman-teman ya. Harganya murah, jadi saya beli per meter itu lebih kurang sekitar 5.000 rupiah teman-teman ya, kalau nggak, iya benar 5.000 rupiah, saya beli di harga 5.000 rupiah teman-teman. Baik teman-teman semuanya, dan kira-kira seperti apa caranya? Oke, sebelumnya teman-teman saya coba perlihatkan yang sudah saya pasang itu di mockup yang 12 cup ya teman-teman. Itu saya pasang tadi di mockup 12 cup. Jadi seperti ini jadinya teman-teman, ini yang sudah saya pasang. Saya kira untuk cara pemasangannya itu gampang teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman semuanya, dan mockup yang 12 cup ini alhamdulillah tidak ada masalah apa-apa lagi, cukup padu, solid ya. Itu flow-nya mantap sekali. Saya tadi sudah uji coba. Oke.
Baik teman-teman, dan sekarang teman-teman, saya akan coba praktekkan di media mokapot yang lain teman-teman ya. Ini hanya sekedar untuk mempraktekkannya aja teman-teman. Jadi saya akan coba pasang di mokapot yang ukuran 6 cup ya. Nah, jadi prinsipnya itu teman-teman sama teman-teman ya. Yang intinya adalah funnelnya ini harus sedikit lebih tinggi dari bibir water tank teman-teman. Nah, jadi tujuannya itu adalah supaya karet seal ini bisa menekan funnel teman-teman dan padat dan tidak ada bagian yang bocor yang bisa menyebabkan gas itu keluar. Nah, jadi akhirnya kalau ini sudah padu, gas ataupun tekanan itu akan keluar dari satu arah. Nah, disitulah kalau itu sudah berhasil berarti tidak ada masalah lagi teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya. Nah, untuk cara pemasangannya itu gampang sekali teman-teman ya. Dan kebetulan untuk aluminium foilnya sudah saya potong. Dan ini dia. Jadi potong sesuai dengan ukuran funnel mokapot teman-teman masing-masing di rumah. Oke. Jadi gampang sekali. Jadi teman-teman bisa potong pakai cutter ataupun menggunakan gunting. Bebas. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi sekarang saya bakalan coba kasih lihat bagaimana cara kita memasangnya ya. Seperti apa kira-kira. Dan sekarang saya bakalan coba kasih lihat ke teman-teman semuanya bagaimana cara saya memasang aluminium foil ini ke funnel mokapot. Oke, dan sekarang langsung aja teman-teman. Oke, baik. Jadi untuk pemasangannya teman-teman ya, kita mulai pasang yang ukuran besar dulu teman-teman. Nah, jadi untuk ukuran yang kita gunakan di sini ya, yang teman-teman gunakan itu ya seperti ini teman-teman. Untuk titik tumpu yang teman-teman gunakan adalah bibir dari funnel ini teman-teman. Nah, ini untuk titik tumpu yang teman-teman gunakan. Jadi aluminium foil yang udah teman-teman potong itu paskan di tengah seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Nah, di tengah, jadi harus di tengah dia teman-teman. Nah, jadi sebagian nanti ke atas, sebagian nanti ke bagian bibir bawah. Oke? Oke, dan sekarang langsung aja kita coba pasang teman-teman. Jadi untuk pemasangannya teman-teman gunakan 2 lapis ya. Jadi nanti saya bakalan coba gunakan ya, ukuran 2 lapis. Jadi supaya posisi funnelnya itu lebih tinggi ya. Nah, jadi ketebalannya itu bertambah teman-teman. Ketebalan dari bibir funnelnya itu bertambah. Oke. Nah, untuk pemasangannya teman-teman harus hati-hati. Jadi coba pasang yang rapi teman-teman. Jadi jangan asal-asalan juga. Jadi kalau rapi udah pasti nanti dia lebih padu, kemudian enak kita lihat ya, tidak semrawut dan tidak ada bagian yang berangin teman-teman. Tidak ada bagian yang bergelembung gitu. Makanya kita harus pasang dengan rapi gitu teman-teman. Oke? Ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini posisi awalnya. Ya. Oke, jelas ya? Kelihatan ya? Untuk posisi awalnya seperti ini. Oke, nah setelah itu baru kita lengketkan yang kita rapikan yang bagian bawah dulu teman-teman. Jangan atas dulu. Oke. Yang bagian bawah seperti ini. Nah, jadi nanti yang bergelembung ini dia akan melakukan penyesuaian sendiri teman-teman. Nanti ada alat yang kita gunakan untuk menekan gelembung-gelembung ini sehingga dia rata nanti teman-teman. Oke.
untuk bagian atas ini, kalau bagian yang lebih tipis lagi juga nggak apa-apa teman-teman. Ya, kalau tebal juga boleh juga ya. Nah, jadi saya kira seperti itu. Mungkin kalau terlalu tebal itu kurang rapi, boleh teman-teman perkecil lagi. Nah, oke. Nah, jadi gampang masangnya, teman-teman. Oke, baru kita gunakan alat, ya. Alat apa aja, teman-teman? Yang penting yang semacam plastik ataupun kayu. Jangan besi. Kalau besi nanti ini bisa sobek, teman-teman. Jadi, cari ujung yang bundar seperti ini, teman-teman. Yang tumpul, ya. Jangan yang tajam. Kalau yang pinggirannya, sudutnya itu tajam, nanti bisa koyak ini aluminiumnya. Ya, jadi cari yang bagian tumpul seperti ini. Oke, nah jadi dengan inilah kita rapikan. Kita coba rapikan. Nah seperti ini. Nah baru kita rapikan bagian yang bergelembung. Tekan aja teman-teman. Nanti aluminium foilnya akan menyesuaikan teman-teman. Serapi-rapi mungkin teman-teman. Oke, nah sudah mendingan ya dari tadi yang semeraut, sekarang sudah rapi. Sekarang bagian atas. Ini mungkin terlalu tebal, tapi teman-teman nanti gunakan yang agak lebih tipis lagi ya. Bagian atas lebih. Oke, jadi gampang banget teman-teman. Nah, kemudian supaya ketebalannya itu bertambah, kita tambahkan satu lagi teman-teman. Jadi supaya lebih rapi ya juga ya. Kemudian untuk menambah ketebalannya teman-teman, kita tambahkan di bagian bawahnya teman-teman. Jadi nggak kita pakai di atas lagi. Nah, jadi tetap harus kena sudutnya teman-teman. Jadi jangan di bawah ini. Nah, jangan di bawah ini, ya. Nah, jangan di bawah ini. Jadi tetap harus kena sudutnya. Oke? Nah, jadi di sudutnya teman-teman. Nah, jadi bedanya tadi kan dia lewat dari bagian bibir atas itu lewat. Ini enggak. Ini pas di atasnya. Pas di bawahnya maksudnya. Nah, jadi harus kena sudutnya karena kita tambah lapisan yang kedua supaya lebih tinggi dia. Supaya nambah ketebalannya, teman-teman. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Nah, kita tambah. Nah, gini, teman-teman. Hati-hati. Nah, baru kita rapikan lagi, teman-teman. Kita rapikan kembali. Ingat, untuk alat untuk merapikannya itu pakai yang plastik ya, ataupun yang kayu. Yang bundar, teman-teman. Jangan yang tajam. Oke, kira-kira seperti ini, teman-teman.
Oke ya, kelihatan ya. Dan sudah jadi gampang sekali cara pemasangannya. Dan kelebihan dari bahan ini, yang pertama memang dari bahan dasarnya, itu memang sudah aluminium, sudah pasti dia tahan panas ya, itu tidak akan ada masalah, tidak akan meleleh, ataupun tidak akan sobek, ataupun patah ya. Jadi bahannya saya kira kuat ya, cukup tahan panas dia, ya saya kira cocok untuk kita gunakan. Nah, jadi seperti itu, dan tinggal kita pasang. Nah, jadi posisinya sudah lebih tinggi teman-teman. Nah, otomatis cengkraman dari karet seal itu akan lebih padat. Dan insya Allah tidak ada lagi yang namanya tekanan yang bocor ataupun gasnya yang keluar dari arah yang lain teman-teman. Oke, jadi saya kira seperti itu teman-teman. Jadi gampang sekali. Dan saya kira teman-teman untuk teknik cara perbaikinya teman-teman tinggal pilih sendiri, mau yang tidak permanen ya, ataupun yang semi permanen ataupun yang permanen. Jadi saya kira seperti itu, gampang sekali. Nah, buat teman-teman yang menggunakan cara permanen, yaitu dengan cara mengamplas ya, mana tahu ya setelah diamplas itu mungkin masih kurang sempurna itu flow-nya itu masih kurang sempurna, teman-teman boleh tambah ini aja, satu lapis aja, ataupun boleh juga 2 lapis lah, tambah aja 2 lapis seperti ini. Itu saya kira akan lebih perfect lagi, akan lebih sempurna lagi, akan lebih padu lagi ya. Jadi saya kira seperti itu caranya. Oke, baik teman-teman semuanya, saya kira untuk teknik ataupun cara pemasangannya itu gampang sekali. Nah, jadi untuk uji cobanya nanti saya bakalan kasih lihat ke teman-teman. Tetapi yang pasti insya Allah ini sudah mantap sekali. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi untuk alasan ya, kenapa saya menggunakan mocha pot yang ukuran 6 cup ini, karena memang mocha pot 6 cup ini masih kurang sempurna ya kemarin teman-teman. Tetapi ada teknik yang bisa, ada cara yang kita gunakan supaya kita bisa menggunakan mocha pot ini secara permanen ya, yaitu dengan cara kita menambahkan karet ini di bawah apa namanya ini, metal filter ya. Sebentar. Jadi pada dasarnya di bawah metal filter ini saya tambahkan karet seal yang satu ini teman-teman ya. Jadi supaya tujuannya itu untuk mencengkram funnel mocha pot ini teman-teman ya, supaya daya cengkramnya itu lebih padat teman-teman. Nah, jadi karet seal ini berada di bawah ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi sekarang karet seal ini kalau kita pindahkan ya, itu ekstraksinya ataupun flow-nya itu kurang lancar teman-teman. Jadi tidak smooth ya, flow-nya itu tidak smooth kalau ini kita pindahkan. Tapi kalau kita pakai ini itu smooth banget ya, perfect, mantap. Nah, tapi kalau ini kita pindahkan itu nggak bisa. Nah, dikarenakan saya sudah mendapatkan cara baru ya, makanya saya coba di mocha pot yang satu ini teman-teman. Nah, untuk memastikan mocha pot 6 cup ini sudah berhasil atau tidak, sudah pastinya kita harus lakukan uji coba terlebih dahulu. Dan teman-teman akan lihat nanti ya, kira-kira seperti apa hasilnya. Oke, baik teman-teman semuanya. Dan sekarang saya pasang ini dulu. Dan sekarang saatnya kita lakukan uji coba. Oke, baik teman-teman semuanya, dan sekarang saatnya kita lakukan uji coba. Dan untuk uji coba kali ini cuma tujuannya untuk melihat apakah mocha potnya itu sudah berhasil kita perbaiki atau tidak teman-teman. Jadi untuk gramasinya itu asal-asalan aja ya teman-teman. Oke. Langsung aja kita isi airnya. Oke. Kemudian kita isi bubuk kopinya. Nah, jadi bubuk kopi yang saya gunakan bukan bubuk kopi yang bagus ya.
Ini bubuk kopi yang sudah lama, jadi khusus saya gunakan untuk melakukan uji coba aja teman-teman. Oke. Oke, langsung kita pasang. Oke, pastikan posisi dari funnelnya itu seimbang, pas. Oke, dan sekarang langsung aja kita ikat teman-teman, tanpa kita menggunakan karet tambahan ya. Oke, kita menggunakan timer. Dan sekarang saatnya kita menanti ya, kita lihat apakah hasil perbaikan mocha pot kita kali ini dengan menggunakan media aluminium foil berhasil atau tidak. Oke, mantap ya teman-teman, berhasil. Sip, mantap, flow-nya mantap sekali. Sip. Oke. Oke, baik teman-teman semuanya, dan itulah teman-teman trik ataupun cara alternatif lain yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki mocha pot kita yang mengalami masalah teman-teman. Jadi sekarang teman-teman nggak usah khawatir ya, ada beberapa pilihan untuk memperbaiki mocha pot kalian, jadi kalian bebas bisa gunakan yang mana aja. Jadi saya kira untuk kali ini cukup di sini aja teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.